Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Alhamdulillah sekarang memasuki Idul Adha ya. Bagi teman-teman yang memang merayakan, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan semangat Idul Adha ini bisa membawa semangat kita juga untuk semakin sehat ya, semakin semangat, semakin berkeinginan untuk merubah yang tadinya memang mengalami masalah, sensasi baik secara fisik ataupun secara psikologis. Mudah-mudahan dengan Idul Adha ini kita bisa keluar ya, bisa keluar dari zona sensasi-sensasi tersebut begitu. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait keluhan-keluhan ya, yang saya alami. Mudah-mudahan dengan sharing ini teman-teman yang memang sedang berjuang juga untuk bisa keluar dari sensasi fisik ya akibat asam lambung, mudah-mudahan bisa menjadi sedikit referensi, sedikit bocoran ya. Dari bocoran ini seperti yang sering saya katakan bahwa teman-teman nanti bisa menyamakan dengan diri teman-teman sendiri apakah keluhan yang saya rasakan sekarang itu sama atau tidak begitu. Ya, ketika teman-teman menyamakan dengan kondisi teman-teman, itu diharapkan akan ada gambaran ya, sedikit banyaknya akan ada gambaran supaya nanti teman-teman tidak jauh berpikir ke hal-hal yang istilahnya dapat memperburuk kondisi teman-teman. Jadi biasanya itu karena memang yang saya kemarin alami ini, ketika ada merasakan tubuh ini mengalami sesuatu, saya langsung scroll materi-materi ya yang berhubungan dengan kondisi itu, tetapi yang ditemukan itu bukan istilahnya bukan malah menenangkan diri saya, tetapi malah memperburuk atau membuat pikiran saya jauh kemana-mana dan jauh berpikiran bahwa penyakit yang saya alami ini adalah suatu penyakit yang berat begitu. Jadi mudah-mudahan dengan sharingnya ini teman-teman juga akan ada gambaran ya terkait kondisi dari teman-teman itu sendiri, dan mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik ya untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, kemarin setelah saya sharing terkait kondisi saya ya, keluhan itu ada sendawa ya, terutama memang sendawa itu dirasakan kalau saya dari sore ya, kadang menjelang sore sampai dengan menjelang malam, ketika sudah tidak banyak aktivitas yang saya lakukan itu muncul sendawa begitu. Tetapi memang ketika lagi banyak ngomong nih kayak gini gitu juga memang muncul sendawa, makan gitu kan, setelah makan gitu juga kadang muncul sendawa. Ya, sendawa masih tetap ada begitu kan, sendawa masih tetap ada, tetapi yang awalnya sendawa itu membuat saya tidak nyaman, yang membawa saya mengawang kemana-mana, bahkan scroll sana scroll sini untuk cari kenapa sih sendawa itu gitu kan. Maaf, saya batuk. Untuk saat ini alhamdulillah saya sudah mulai sedikit cuek ya, sudah lah sendawa saya katakan ya sudah. Ini juga kemarin saya mengalami sendawa juga, jadi saya katakan ini adalah hal yang wajar. Saya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang sudah biasa begitu, sudah biasa, dan saya harus bisa menghilangkan sendawa tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbicara terkait keluhan saya di area, terutama di area mulut ya, mulut, kerongkongan gitu kan. Itu saya ceritakan sekarang terutama di organ saluran pencernaan bagian atas ya. Jadi bagian atas belum masuk ke dalam area yang lain. Terutama di area mulut ya, saya mengalami yang namanya asam ya. Jadi perasaan asam, bahkan pahit ya. Jadi ada perasaan mulut itu berasa asam dan berasa pahit. Dan itu ya, pertama kali saya mengalami keluhan tersebut itu membuat saya cemas teman-teman. Membuat saya cemas dan membuat saya nggak karuan berpikirnya ke area hal-hal yang aneh begitu kan. Dan itu yang kalau saya cerita, saya ada fase di mana 2 hari itu saya istilahnya mengunjungi rumah sakit teman-teman. Nah, ini saya sedang lagi karena banyak ngomong ya. 2 hari itu saya mengunjungi rumah sakit gitu.
akibat sensasi kayak di tenggorokan itu kayak terus mengalir cairan yang asam. Nah itu membuat saya tidak nyaman dan membuat saya takut kemarin teman-teman. Keluar terus saya kayak cairan asam dan itu benar-benar asam begitu kan. Itu saya langsung hari pertama saya lari ke rumah sakit ya. Itu waktu itu memang ada teman saya di rumah sakit dan saya waktu itu meminta untuk diinjek ya, meminta untuk disuntik untuk penurunan asam lambung. Saya di waktu itu disuntik ya, dikasih obat, dan hari kedua pun saya masih merasakan hal yang sama, dan itu juga membuat saya lari lagi ke IGD teman-teman. Jadi dalam 2 hari itu saya 2 kali menghubungi IGD atau ke IGD karena ada sensasi akibat dari tenggorokan itu seperti mengeluarkan cairan asam gitu kan. Nah dari kondisi ini teman-teman bisa ambil hikmahnya, bahwasanya jangan sampai panik seperti saya teman-teman, jangan sampai cemas seperti saya, karena saya pun harus sadar ya bahwa kecemasan itu yang membuat saya semakin jatuh ke area yang bukan dikatakan semakin sehat, tetapi akan semakin sulit untuk bangkit. Jadi jangan sampai panik ketika mengalami mulut itu berasa asam maupun pahit, karena kalau secara logika saya gitu kan, bahwasanya ya mulut asam atau pahit itu karena asam lambung yang naik gitu kan, karena kondisinya kita sedang mengalami yang namanya gangguan di area katup esofagus ya teman-teman. Gitu. Semua orang ada asam lambung, itu semua orang punya asam lambung, tetapi kita diberikan apa istilahnya satu hal gitu kan, ketika katup esofagus kita mengalami masalah, nah itu reflux gitu, itu asam lambung yang tadinya tidak naik sampai ke area kerongkongan, bahkan ke area mulut itu kan, itu naik teman-teman. Jadi asam pahit itu ya akibat dari refluksnya asam lambung begitu. Jadi kondisi itu ya sudahlah, wajar saja karena kita memang sedang mengalami kondisi sakit itu begitu. Nah itu saya alami kemarin teman-teman. Yang kedua itu adalah terkadang gusi, kadang saya suka berdarah teman-teman. Jadi gusi itu berdarah. Kalau pagi-pagi itu bukan pagi saja sih, kadang memang tapi memang tidak sering, tetapi ada kadang ada gusi berdarah muncul, dan itu ya saya langsung kumur-kumur saja dengan air hangat gitu kan. Saya berpikiran bahwa ya yang namanya asam lambung itu kan sifatnya adalah korosif, sifatnya adalah merusak ya, bukan merusak ya, tapi memang saking asam, saking itunya ya, saking zat yang berfungsi untuk mencerna makanan yang tadinya makanan bakso misalkan ya, bisa sampai lembut gitu kan, bisa sampai disaring sari-sari makanannya, itu akibat juga dari asam lambung. Nah sudah dibayangkan bahwa kalau misalkan asam lambungnya naik sampai dengan ke area kerongkongan, bahkan mungkin gasnya saja yang naik ke area mulut begitu kan, itu ya juga akan mengkorosif ya, atau mengiritasi daripada gusi-gusi kita. Jadi gusi itu akan bisa berdarah, bahkan mungkin teman-teman yang mengalami sakit gigi pun ya mungkin akibatnya dari area sana ya, akibatnya dari asam lambung itu sendiri. Jadi dianggap hal yang memang wajar saja gitu. Selanjutnya yang saya alami juga adalah, yang jelas adalah bau mulut ya, iya gitu kan. Ada juga gigi yang menguning, iya begitu kan. Tapi yang sekarang masih saya alami adalah kondisi banyak dahak teman-teman, bukan dahak ya, tapi kayak lendir yang memang dirasakan gitu kan, ada di pangkal lidah itu, yang kalau saya biasanya banyak minum air hangat gitu kan, dan makan juga porsinya harus teratur ya, harus pola makannya harus dijaga ya, 4P ya, 4P itu pola makan, pola pikir, pola hidup begitu kan, itu juga tetap harus teman-teman jaga. Saya mengalami juga dahak ya, kalau biasanya saya minum air hangat dan kumur-kumur juga pakai air hangat, dan itu mereda kalau misalkan saya sudah minum ataupun sudah kumur-kumur air hangat. Tetapi tidak muncul setiap saat, itu kadang munculnya ketika sore hari teman-teman. Ketika sore hari saya suka muncul hal-hal yang seperti itu. Keluhan yang lain juga di area mulut ya, adalah seperti ada yang mengganjal ya teman-teman ya. Ya di area tenggorokan ini seperti ada yang
mengganjal ya, dan memang itu merasa kita tidak nyaman juga. Tapi ya kita katakan bahwa itu adalah hal yang wajar ya, hal yang wajar saja. Jangan sampai kita berpikiran ke area yang hal-hal yang aneh-aneh yang membuat teman-teman merasa lebih takut lagi. Nah itu untuk keluhan-keluhan yang saya alami, terutama di area mulut ya, di area tenggorokan ya. Mudah-mudahan sharing ini bisa membuat teman-teman semakin percaya, semakin yakin bahwa ya banyak juga yang mengalami kondisi-kondisi seperti itu, dan masih tetap istilahnya bisa untuk sembuh. Yang paling penting adalah kitanya tetap harus bahagia, kitanya juga tetap berikhtiar dan bersabar, bahwasanya semuanya juga istilahnya baik ya, kebaikan untuk kita semua. Jadi jangan terlalu dipikirkan, cuek saja lah istilahnya gitu. Jadilah orang yang untuk pada saat ini harus bersikap masa bodoh. Masa bodoh itu bukan berarti masa bodoh terhadap orang lain yang peduli terhadap kita, tapi masa bodoh terhadap keluhan yang dialami oleh kita gitu kan. Coba berpikir masa bodoh itu atau cuek itu teman-teman harus tanamkan. Jangan sampai sedikit-sedikit ada keluhan langsung panik, sedikit-sedikit ada keluhan langsung cemas begitu. Itu juga yang sedang saya coba untuk antisipasi, coba untuk belajar ke arah sana, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan berhasil untuk belajar untuk cuek dari segala macam keluhan yang berasal dari fisik maupun berasal dari psikologis teman-teman. Kalaupun ada keluhan lain yang memang saya kelewat gitu kan, di area sensasi di area mulut itu saya juga merasakan gitu kan, boleh teman-teman komen saja di kolom komentar keluhan apa saja yang teman-teman juga rasakan. Barangkali keluhan itu pun sama juga gitu kan saya rasakan. Dan kalau misalkan memang video ini bisa membuat teman-teman lebih bersemangat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan bisa untuk di share. Dan jangan lupa komen-komen. Mudah-mudahan komen-komen teman-teman nanti bisa saya bahas dan bisa lebih banyak untuk sharing. Atur nuhun ya, terima kasih. Tetap semangat, tetap optimis ya. Mudah-mudahan kita di momen Idul Adha ini bisa sembuh ya, bisa kembali lagi ke aktivitas normal dan jauh lebih sehat lagi. Jangan mikirin dulu kita makan daging kambing atau tidak, jangan mikirin dulu kita makan kurban atau tidak ya kan. Jangan mikirin dulu hal-hal yang membuat kita berpikir, membuat kita semakin cemas begitu kan. Kalau mau makan daging sapi makan aja begitu kan, coba aja makan gitu kan. Insya Allah kalau misalkan memang tidak ada masalah dengan teman-teman ya berarti aman gitu kan, lanjutkan saja meskipun porsinya mungkin jangan sampai terlalu berlebihan begitu. Ketupat mau makan saja teman-teman, jangan sampai nggak berani makan sama sekali begitu. Itu baik untuk pencernaan teman-teman, baik juga untuk nutrisi yang dibutuhkan oleh teman-teman, baik juga untuk tenaga teman-teman, baik juga untuk semuanya teman-teman, membuat teman-teman lebih bahagia lagi. Jadi wayahna makan bukan wayahna ya, saatnya makan saja teman-teman, jangan takut untuk makan. Hatur nuhun sekali lagi. Bismillah ya, bismillah, kita semua sehat. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.